Baik, terima kasih untuk para yang mendapatkan Mercedes dari Gudang Garam Merah yang senantiasa pada kesempatan kali ini hadir bareng di Kenduri Coffee 2024. Yuk kita lanjutkan kebersamaan kita pada malam hari tentunya dengan serangkaian acara yang sudah dikemas oleh panitia, dan selanjutnya adalah khotbah kebudayaan yang akan disampaikan oleh beliau Agus Iram. Mana tepuk tangan untuk Agus Iram? Kenduri Coffee 2024, Gudang Garam Merah, nyalakan merahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau Ananda siapa yang ngaji tadi? Kania ya. Kalau ngajinya amma yatasaalun itu dapat angpo ya. Kalau saya tabarok nanti dapatnya apa nih? Surat Al-Mulk atau Yasin gitu. Dapat kopi ya. Nanti yang nyawer Pak Saleh, Muhammad Saleh. Baik, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman semua, khususnya tamu undangan ya, panitia Mas Ali Subhan, ada juga Pak Muhammad Saleh. Selamat malam Pak, selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Sekitar mungkin sebulan yang lalu ya, saya dikontak oleh Mas Anas. Jadi Mas Anas itu tadi yang baca puisi. Itu cukup unik persahabatan dengan saya. Jadi dia itu adalah menantu dari teman SD saya gitu. Tapi sekarang malah jadi teman ya, kemana-mana sering bareng. Dia mengabarkan bahwa ada teman dari Batang Kopi itu pingin ketemu, pingin ngobrol gitu. Dan kebetulan waktu itu saya masih di Jakarta ya, dan saya janjikan sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu kemudian, dan alhamdulillah bisa ketemu waktu itu. Dan saya ngobrol dengan Mas Koim ya, dan banyak hal yang dibicarakan. Pada malam hari ini saya diminta di judul random acara itu adalah khotbah kebudayaan ya. Jadi saya langsung imaji saya muncul pada 1976 itu ada satu prosa novel karya Kunto Wijoyo namanya. Itu judulnya Khotbah di Atas Bukit gitu. Jadi ini di sini masuknya Adinuso ya Pak ya. Ya, jadi khotbah di atas bukit Adinuso gitu ya. Jadi sastra profetik ya. Jadi itu ada satu sastra, di situ ada tokoh namanya Humam gitu. Jadi mungkin di antara teman-teman yang penggemar sastra masih ingat ada satu pernyataan dari Humam ini. Dia bilang seperti ini: kesenangan itu tidak bertambah dan tidak berkurang, dan kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang mutlak itu tidak membutuhkan apa-apa di luar diri kita gitu. Nah, hari ini, malam ini ya, saya kira saya tidak akan meniru si Humam ini untuk berkhotbah ya, walaupun nanti judulnya khotbah gitu ya, karena saya agak menyelisih dari definisi khotbah kebudayaan yang selama ini kita baca, kita dengar. Jadi kalau khotbah kebudayaan, kalau teman-teman lihat gitu ya, itu biasanya mensyaratkan 3 hal. Satu, dia menyiapkan satu teks gitu ya, karena itu menjadi dokumen yang nanti mungkin bisa berguna di masa depan gitu untuk publikasi dan seterusnya. Yang kedua, biasanya ada judulnya gitu, khotbah kebudayaan. Terus yang ketiga itu dibacakan. Jadi, nah, malam ini saya tidak menyiapkan teks apapun untuk khotbah kebudayaan. Yang kedua, karena tidak ada teks, maka saya juga tidak ada judul dalam khotbah kebudayaan pada malam hari ini. Dan konsekuensinya adalah malam ini saya hanya akan bercerita atau secara oral atau secara lisan gitu ya, memberikan beberapa hal yang sangat dekat dengan kita, tapi mungkin agak terlupakan gitu ya, karena kesibukan
dari dunia sekarang ini yang terus bergegas gitu ya, yang tidak menyediakan sedikit footnote atau catatan kaki buat kita untuk memaknai apa-apa yang sudah kita lakukan di setiap hari gitu. Saya akan memulai dari satu ilustrasi ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi di salah satu literatur ya di kisah Ramayana itu ada satu cerita tentang penculikan Dewi Sinta oleh Dasamuka atau Rahwana, kita menyebutnya Rahwana gitu ya. Nah, si Rahwana ini punya adik 3. Satu namanya Kumbokarno, ini yang suka wayang pasti suka hafal ya. Yang kedua itu adalah Wibisono, terus yang ketiga adalah Sarpokenoko gitu. Nah, singkat cerita, si Sinta ini sudah di Taman Asoka ya, sudah di kerajaan Alengka gitu. Dan Rama akan menyerbu kerajaan Alengka. 3 adiknya Rahwana ini tidak sepakat terhadap keputusan atas serbuan dari Raja Rama ini. Pertama adalah Sarpokenoko gitu ya. Jadi suatu saat si Wibisono ini bilang, kalau sekarang biasanya kak gitu ya, karena Sarpokenoko itu kakaknya Wibisono. Kak, serius nih mau membela Kak Rahwana gitu ya. Karena kan Kak Rahwana ini salah gitu. Dia ini kan mencuri atau menculik istri orang gitu. Dewi Sinta kan diculik gitu. Masa mau dibela gitu ya. Sarpokenoko bilang begini, Dek, saya tidak membela Rahwana, saya membela bangsa atau kerajaan Alengka karena diserbu, karena diinvasi oleh bangsa lain, oleh kerajaan lain gitu. Jadi saya tidak akan diam saja, karena selama ini saya menghirup udara Alengka, saya mendapatkan kebahagiaan, saya menginjak tanahnya Alengka gitu ya. Dan seluruh kesempatan-kesempatan kejayaan itu saya peroleh ya di negara saya ini, di kerajaan Alengka ini gitu. Si Wibisono itu berada dalam pihak yang berbeda. Dia membela Rama gitu ya. Kenapa? Karena dia melihat apa yang dilakukan oleh kakaknya si Rahwana ini nggak benar gitu ya, karena membawa istri orang kan. Dia anggap itu memperjuangkan kebenaran ketika membela si Rama ini gitu. Dan artinya kalau membela kakaknya dia ikut salah juga gitu ya. Ini si Wibisono. Bahkan Wibisono ini akhirnya membocorkan rahasia dari kekuatan kerajaan Alengka kepada Rama gitu. Yang ketiga, adiknya Rahwana yang ketiga namanya Kumbokarno, dia itu dikaruniai dewa itu tidur 6 bulan, tidur 6 bulan bangun gitu. Jadi 6 bulan tidur terus 6 bulan dia akan terjaga terus. Dan dia memilih untuk 6 bulan itu tidur gitu. Jadi selama perang dia tidur abstain karena bingung akan memilih siapa ini gitu. Nah, Bapak Ibu, ilustrasi tadi teman-teman, saya akan bawa kepada soal right and wrong gitu ya, benar dan salah gitu. Jadi ternyata selama kita berada di bawah langit ini ya, langit bumi, itu kebenaran itu menjadi sesuatu yang bersifat relatif gitu. Buat dalam perspektif si ini ya, misalnya Sarpokenoko itu kan salah ya. Jadi kakaknya Rahwana itu kan salah, kenapa mesti dibela? Tapi apakah juga salah membela negaranya ketika diinvasi oleh pihak lain gitu? Itu ya. Sama juga dengan si Wibisono gitu ya. Ya dia salah tidak membela negaranya. Tapi juga salah juga gitu ya membela kakaknya yang melarikan istri orang gitu. Jadi relativisme kebenaran ini menjadi sesuatu yang sekarang saya kira menjadi penting untuk kita hadirkan di tengah-tengah publik ya. Karena belakangan kita itu hanya punya 2 variabel ya dalam
relasi kita berkomunikasi, bersentuhan dengan banyak hal. Jadi kalau tidak benar itu pasti salah gitu. Kalau tidak lovers pasti haters gitu ya. Jadi kita selalu berada dalam dua titik ekstrim yang berbeda. Kalau tidak jelek itu apa? Baik atau buruk gitu ya. Kalau nggak ganteng itu jelek, kalau nggak cantik berarti buruk gitu. Padahal kan bisa aja ganteng, ganteng banget, sedikit ganteng, nggak ganteng gitu kan. Jadi relatively itu perlu dihadirkan agar kita tidak terjebak ke dalam bentuk ekstremitas ya. Jadi terlalu ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri ya. Ekstrim kanan itu berwujud misalnya liberalisme, modernitas gitu ya. Atau ekstrim kiri itu liberalisme modernitas, atau ekstrim kanan liberalisme agama atau fundamentalisme. Karena dua-duanya mengandung yang disebut dengan self destroying ya. Jadi menghancurkan dirinya sendiri gitu ya. Misalnya fundamentalisme agama, misalnya ekstremisme agama gitu, misalnya munculnya terorisme gitu ya, membunuh itu dibenarkan dan seterusnya, itu mengandung yang disebut dengan self destroying gitu. Dan itu muncul karena ada ekstremitas tadi, sesuatu tidak dihadirkan dalam bentuk hitam dan putih gitu. Nah, relativisme itu bisa dihadirkan kalau kita gitu ya, itu mau berbicara satu sama lain gitu ya. Lantas sekarang ini ya, apakah pemahaman-pemahaman tentang relativisme itu bisa didapatkan dalam obrolan-obrolan di sosial media misalnya gitu ya. Jadi teman-teman, sekarang ini kalau saya baca di statistik ya, kalau kita baca di statistik itu 75% dari penduduk kita Indonesia itu menjadi netizen gitu. Jadi berarti sekitar berapa itu? Jadi 75% dari 300 juta itu hidup dalam ruang media sosial, internet gitu ya. Dan kita sehari rata-rata itu menghabiskan lebih dari 6 jam di depan layar HP gitu ya. Padahal kalau kita lihat misalnya di Instagram gitu ya, kita sering lihat reels ya, misalnya ada CEO Apple gitu ya bilang bahwa kami itu membuat HP itu untuk membantu memudahkan tugas manusia gitu loh. Kalau Anda misalnya dalam sehari lebih banyak menatap layar HP ketimbang menatap mata manusia, berarti hidup Anda bermasalah gitu. Dan sekarang disitulah gitu posisinya kita gitu. Kadang kita lebih banyak menatap HP ketimbang menatap mata orang gitu. Kita janji ngumpul ketemu tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing gitu. Nah, kita rasa-rasanya tidak bisa memasrahkan kehendak kita untuk menghadirkan kebenaran, salah benar menjadi sesuatu yang bersifat dialektika gitu ya, yang bisa dibicarakan itu ke dalam ruang-ruang media sosial kita. Itu hanya kita bisa hadirkan kalau kita bisa bertemu satu sama lain seperti ini gitu ya. Karena apa? Karena beberapa hari yang lalu, bukan hari ya, tapi udah agak-agak lama, saya menonton satu film. Jadi saya tuh sufi ya Bapak Ibu ya. Sufi tahu ya? Suka film gitu. Jadi itu saya suka film. Jadi saya pernah nonton film di Equalizer 1, 2, 3 saya nonton semua gitu ya. Dan yang ketiga ada satu adegan menarik yang diperankan oleh Denzel Washington ya. Jadi di situ dia memerankan namanya Robert McCall ya, CLL gitu. Dia waktu itu di salah satu scene ya di Equalizer 3 gitu. Dia waktu itu kena tembak salah satu cucu dari mafia gitu, singkat cerita ya. Dan dia ditolong oleh seorang dokter, dan ketika itu dokter itu bertanya kepada si Robert McCall ini, Anda orang baik gitu ya, terus Anda orang baik atau orang buruk gitu ya. Terus si McCall ini, si Denzel itu jawab, I don't know gitu. Saya nggak tahu gitu. Nah, sebenarnya jawaban ini jawaban yang bersifat filosofis ya, tapi kadang memaknainya tidak sedalam itu gitu.
Karena apa? Sesungguhnya kita ini kan perpaduan antara malaikat dan setan ya, gitu ya. Kadang kita bisa baik sekali, kita bisa beriman sekali, tapi kita juga bisa jahat banget gitu ya. Makanya I don't know, saya nggak tahu gitu. Nah, sosial media itu cenderung memberikan ruang yang begitu besar untuk mengekspos kita dari sisi si setannya tadi gitu ya. Kita itu mudah sekali untuk memberikan komentar-komentar pendek gitu ya terhadap persoalan-persoalan hidup yang sangat kompleks gitu ya. Bagaimana kita membicarakan sebuah misalnya politik pembangunanisme, soal kemiskinan, soal produktivitas kopi apa gitu ya, hanya dengan komentar 2-3 kalimat atau 1 paragraf gitu loh. Tapi kita selalu terburu-buru untuk memberikan komentar itu, yang akhirnya komentar itu tidak hanya nggak benar gitu ya, tapi justru lebih banyak berisi hoax, kebencian dan seterusnya gitu. Jadi dialektika itu tidak akan muncul kalau kita mencoba untuk berdialog di sosial media. Karena di sosial media itu orang itu membawa pikirannya masing-masing. Jadi membawa interestnya masing-masing gitu. Misalnya ya, kita membuat story di WA gitu ya. Saya kira tujuannya mungkin ada yang bertujuan bahwa ini berbagi pikiran, tapi lebih banyak kita adalah mencoba untuk mencari perhatian gitu. Karena apa? Biasanya ketika kita bikin story, sekian detik setelah kita bikin, kita akan cek siapa yang lihat story kita gitu. Ada nggak yang mengomentari gitu? Kalau 10 menit ternyata yang scene itu 10 orang, kita gelisah gitu. Jadi semua itu, kita itu terlalu banyak interest gitu ya, terlalu banyak kepentingan gitu. Kita sebenarnya tidak sungguh-sungguh ingin berbagi sesuatu di sosial media kita gitu. Jadi ada satu pendapat ya, analisis namanya Well Gonim dari Mesir ya. Dia salah satu aktivis yang berperan ketika menggulingkan Husni Mubarak tahun 2011 gitu ya. Dia bilang bahwa internet itu lebih banyak digunakan untuk mengamplifikasi pilihan-pilihan kita. Kita cenderung untuk mengajak berdiskusi dengan orang-orang yang punya pilihan yang sama atau punya pendapat yang sama. Jadi dia memberikan pengertian, jadi yang kita tulis gitu ya dalam sosial media itu bukan voice tapi noise gitu. Jadi bukan suara gitu ya, tapi kebisingan. Dan kebisingan itu terus diproduksi menjadi gaung, echo chambers. Jadi sosial media itu sering digunakan atau sebagian besar digunakan untuk menggaungkan preferensi kita atau pilihan-pilihan kita, bukan untuk mendengar orang atau melengkapi dari apa yang kita punyai, misalnya pendapat dan seterusnya gitu. Jadi amplifikasi noise ini intensitasnya luar biasa dan semakin relate ya, semakin kontekstual gitu kalau berkaitan dengan hajat-hajat politik gitu. Itu satu kata, 2 kata bisa wah maki-makian dan seterusnya gitu. Jadi saya kira saya hadir di sini juga bagian dari upaya untuk memberikan apa namanya ya. Jadi kalau selama ini komunikasi itu melalui WA gitu ya, dan ini kali kedua saya bisa hadir di sini. Jadi time flies so fast ya. Jadi waktu berjalan sangat cepat. Jadi setahun yang lalu itu saya juga hadir di sini, tapi waktu itu baca puisi ya. Jadi sekarang khotbah kebudayaan gitu. Dan alhamdulillah ini menjadi bagian dari wujud rasa syukur, dan saya kira provokasi Mas Kowi berhasil ya. Jadi kan gini, wah nanti ada teman-teman dari komunitas jazz Kemayoran. Saya bilang, Kemayoran gitu, Jakarta aja mau gitu ya kesini gitu ya. Effortnya kan jauh lebih besar gitu, apalagi cuma dari Gringsing, malu dong saya kalau nggak hadir gitu. Jadi ini afirmasi sekaligus dukungan juga gitu. Jadi di era-era sekarang yang semua serba bergegas, semua serba sibuk dengan dirinya masing-masing gitu ya, dunia yang dilipat kata Yasraf Amir Piliang gitu ya, itu kok ada nih komunitas orang-orang yang peduli gitu ya, yang memberikan wadah ruang seperti ini. Saya kira perlu kita apresiasi dan perlu kita dukung, dan dukungan yang paling real itu adalah hadir pada malam hari ini dan teman-teman menjadi bagian dari yang ikut mendukung gitu.
Baik, saya lanjutkan ya, amplifikasi noise tadi. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa diskusi-diskusi yang lebih intens itu bisa muncul dalam sosial media kita gitu. Maka yang kita perlukan adalah alternatif atau sebenarnya kembali kepada hal-hal yang mendasar dari diri kita untuk kebutuhan untuk berbicara gitu. 2 minggu yang lalu saya di WA oleh adik kelas saya SMP gitu ya. Tiba-tiba malam-malam ini ya, Mas lagi di mana gitu ya, di Jakarta Dek, saya manggilnya Dek. Kapan pulang ke rumah ke Gringsek? Ya mungkin sekitar 3 minggu lagi gitu. Terus ada apa Dek? Enggak Mas, pengen ngobrol aja gitu. Sesederhana itu gitu loh. Jadi ternyata ngobrol itu menjadi satu kebutuhan yang mendasar ya, walaupun sebenarnya bisa aja melalui WA gitu ya. Dan saya memberikan satu tesis gitu ya, satu tawaran bahwa tadi soal bagaimana kita menemukan tukar tambah pemikiran gitu ya, soal tadi menemukan kebenaran dalam level yang lebih tinggi gitu ya, mendekati kebenaran lah paling tidak. Kalau kebenaran absolut itu tidak bisa kita peroleh gitu, itu dengan cara kembali kepada budaya atau tradisi yang sudah berlaku sejak lama gitu ya. Kalau dalam bahasa anak sekarang mungkin nongkrong gitu ya, ketemu. Nah, apa manfaatnya gitu ya? Ada banyak hal ya manfaatnya ya. Satu, tentu ini memenuhi kebutuhan fitrah kita gitu ya. Jadi saya memahami betul bahwa diri kita itu terdiri dari 3 hal ya. Jadi ada yang bersifat physically, itu butuh asupan, namanya makanan ya. Kalau kita tidak makan tentu sakit, mati dan seterusnya. Yang kedua adalah kita punya akal. Akalnya juga perlu asupan berupa pengetahuan ya, dengan membaca dan seterusnya. Yang ketiga, soul atau jiwa atau emosi itu juga butuh asupan. Dan asupannya itu adalah salah satunya adalah dengan berinteraksi ya, berkomunikasi langsung gitu ya. Karena apa? Ngobrol, ketemu temen sambil menyentuh tangan atau merangkul gitu ya, itu memberikan apa ya, dampak yang luar biasa kepada kita. Jadi sambil mencapa atau sambil sekedar memegang pundak, itu satu transfer energi yang luar biasa. Dan itu tidak diperoleh kalau kita hanya membaca ikon-ikon yang mewek, yang nangis, yang apa gitu ya, yang e-commotion ya di WhatsApp dan seterusnya itu gitu. Jadi sebenarnya ngobrol itu memberikan kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia fisik yang memang membutuhkan interaksi sosial. Jadi kalau dalam sosiologi namanya gregariousness. Jadi kecenderungan untuk bersama-sama, untuk gabung, itu sebuah kecenderungan yang memang melekat atau given atau taken for granted. Dan kalau kita menjauhi itu, kita ya keluar dari sunnatullah gitu. Pasti ada sesuatu yang nanti akan tidak balance dalam hidup kita gitu. Dan ini dibuktikan ketika kemarin waktu pandemi ya. Jadi kita 2020 ya kalau nggak salah ya, mulai bulan Februari atau Maret gitu, 2020, 2021 deh, pokoknya 2 tahun itu kita begitu gelisah menjadi kaum rebahan ya. Karena kita tidak bisa berinteraksi ya, akhirnya kita nyolong-nyolong untuk bisa ketemu gitu. Itu membuktikan bahwa kita memang membutuhkan itu, dan itu menjadi fitrah atau menjadi dasar dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk saling berinteraksi. Yang kedua adalah bagian dari upaya untuk, kalau misalnya saya analogikan problem-problem yang kita hadapi itu adalah sebuah lahar dalam satu gunung, obrolan-obrolan itu adalah satu apa ya, lubang-lubang dalam gunung itu, sehingga lahar itu bisa turun, tidak meletus gitu ya. Hati-hati ya, sekarang itu ada patologi sosial atau penyakit sosial itu berupa bunuh diri, dan itu jadi kecenderungan ada di mana-mana, dan itu masuk ke dalam kehidupan anak-anak remaja, khususnya mahasiswa gitu ya. Kita bisa baca ya di sosial media, di media ada banyak kejadian bunuh diri di Jakarta, di Lombok, di Surabaya, di Semarang gitu ya.
beberapa kota besar ya, di Bandung gitu. Dan yang bunuh diri paling dekat itu awal Juli itu usia 24 tahun, generasi Z, dia seorang guru S1 gitu ya. Dia bunuh diri gitu. Nah, tentu banyak penyebab ya kasus-kasus bunuh diri dan selalu analisisnya menjadi banyak. Tapi salah satu yang menjadi sorotan itu adalah dia merasa teralienasi, terasing dari lingkungannya. Dia nggak punya teman untuk berbicara, untuk sekedar misalnya mengutarakan kegelisahannya. Karena semua sekarang itu kan orang tuh sibuk dengan dirinya masing-masing gitu ya. Apalagi tadi obrolan di sosial media itu sudah membawa interest masing-masing gitu ya, sudah membawa kepentingan masing-masing. Kalau tidak cocok ya ditinggalkan gitu. Nah, berbicara, ngobrol itu saya kira mungkin tidak menyelesaikan ya. Tapi ketika kita ketemu orang, kita sharing, ketika kita pulang, itu sepertinya ada beberapa hal yang kita bisa lepas dari kepala kita, ya, dari beban-beban kita, sehingga itu menjadikan tambahan energi kita untuk melanjutkan hidup kembali gitu. Jadi jangan misalnya dimaknai ngobrol ketemu itu sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya gitu ya. Kalau misalnya diajak ngobrol ketemuan, ono proyek opo gitu, kalau nggak ada proyek nggak mau gitu ya. Jadi sesuatu itu dianggap semuanya mau kalau bahasa sekarang monetasi gitu. Jadi kalau ngobrol aja, kalau nggak ada duitnya nggak mau. Padahal untuk kita produktif, kita itu kan mesti sehat secara fisik, dan salah satu sarana untuk menopang kesehatan fisik, kita perlu sehat secara psikis, psikologi, dan itu salah satunya ditopang oleh satu ekosistem hidup yang baik, yaitu tadi ya, saling mengenal, saling mengobrol, saling menyapa ya, saling berbagi dan seterusnya gitu. Yang berikutnya adalah ngobrol ini menjadi penting karena sekarang ini berpikir gitu ya, khususnya berpikir secara mendalam, berpikir secara falsafati itu bukan sesuatu yang populer di kalangan kita. Jadi kalau ngomong agak sedikit falsafati itu bilang begini, udah deh kamu ngurus hidupmu aja dulu, cari makan gitu ya, ketimbang ngomong yang terlalu jauh gitu ya. Apalagi ada dikotomi, jangan mikir-mikir terus tapi kerja gitu ya. Padahal di Al-Quran itu banyak sekali diingatkan bahwa kita untuk berpikir, ada tatafakkarun gitu ya, afala ta'qilun gitu ya. Jadi betapa Tuhan ini menciptakan pikiran, otak itu ya untuk berpikir gitu ya, dan itu mesti kita gunakan gitu. Nah, di dialog, di obrolan gitu, itu bisa menjadi sarana kita untuk saling berbagi soal pikiran tadi gitu ya, dan bisa saling melengkapi atau saling memenuhi, dan ujung-ujungnya bisa berkolaborasi tentu saja gitu ya. Jadi di November 2023 kebetulan saya menekuni bidang penulisan buku biografi. Di 2023 November ada satu buku saya, judulnya Empu Pianis Indonesia. Itu biografinya Ibu Irafati M. Sudiarso. Jadi beliau pendiri sekolah musik JPM ya, Yayasan Pendidikan Musik di Manggarai. Buku itu dikasih prolog oleh yang namanya Frankie Raden. Dia foundernya IMEX ya, Indonesia Music Expo gitu. Jadi dia juga founder dari Ubud Konser Series di Bali. Jadi dia mempromosikan tradisi musik tradisional untuk ke luar negeri, untuk bisa tampil di luar negeri. Kata Frankie Raden ini, kita itu sesungguhnya punya potensi luar biasa dalam kebudayaan musik tradisi gitu. Jadi keragaman yang kita miliki, satu bangsa Indonesia itu hampir sama dengan satu benua di Afrika gitu. Nah, persoalannya adalah kita tuh sering sekali terjebak sekedar untuk bernostalgia bahwa budaya kita adiluhung, budaya kita mulia.
tanpa memberikan semacam tafsir ulang atas tradisi itu sehingga bisa direpresentasikan dalam bentuk karya yang lebih relevan dengan kondisi sekarang gitu. Nah, melalui IMEX ya, Indonesia Music Expo ini Frankie Raden itu memfasilitasi para pegiat komunitas-komunitas seniman tradisi untuk bisa konser gitu. Nah, itu bisa dimungkinkan kalau terjadi dialog, kalau terjadi kolaborasi, kalau terjadi saling mengenal, dan itu hanya bisa diperoleh kalau kita berinteraksi atau kalau kita saling memahami, saling mengerti gitu ya. Dan itu dalam satu komunitas tentunya gitu. Jadi mengobrol menjadi sangat penting ya, karena selain kolaborasi, sekarang ini sakwasangka juga ada di mana-mana. Sakwasangka itu adalah, kalau dalam bahasa terminologi agama itu adalah suudzon gitu ya. Dan ini terjadi karena kita sebenarnya tidak paham atau tidak mengetahui sesungguhnya apa yang sedang terjadi gitu. Dan itu sebenarnya bisa dikurangi bahkan dihilangkan ya kalau kita saling mengenal dan mau mengobrol gitu. Jadi saya kira itu beberapa hal ya. Saya menawarkan tesis itu, tentu tesis mungkin ada antitesa gitu, dan mudah-mudahan nanti ada sintesa atau kebenaran yang lebih tinggi lagi terhadap tesis ini. Bentuknya bisa macam-macam ya teman-teman ya. Jadi kalau obrolan sekarang itu kan bisa melalui, kalau anak-anak sekarang bisa melalui podcast yang lebih formal gitu ya, atau bisa melalui misalnya madrasah falsafah misalnya gitu ya, jadi secara reguler gitu, dan itu bisa diisi dengan misalnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sini ya, Mas Kowim dengan literasinya gitu. Jadi ada satu peringatan bahwa untuk membunuh suatu bangsa itu mudah sekali, yaitu dengan cara membunuh historis ya, sejarah intelektual pemikiran tokoh-tokohnya gitu ya. Nah sekarang ini seberapa banyak sih anak-anak muda sekarang yang mau membaca pemikiran-pemikiran misalnya founding fathers kita ya, Rum, misalnya Syahrir, Bung Karno, Bung Hatta, atau yang cendekiawan belakangan misalnya pemikirannya Cak Nur gitu ya, Gus Dur dan seterusnya gitu ya. Jangan sampai misalnya kita ribut dengan pemikiran yang ditawarkan oleh Cak Nur soal sekularisasi agama, tapi kita tidak pernah membaca sedikit pun teks yang dihasilkan oleh Cak Nur gitu. Itu juga sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi makanya ngobrol gitu ya, itu juga mesti juga ada isinya sehingga menjadi berkualitas, dan isi itu harus selaras dengan misalnya tadi gerakan literasi atau membaca baik teks maupun konteks atau zaman gitu. Oke, terakhir ya, jadi 2 Juli kemarin, ini Kemayoran, saya ingat Kemayoran, jadi 2 Juli itu ada PRJ ya kalau nggak salah ya Mas Riki ya. Saya sampai 2 kali tuh ke PRJ Mas. Jadi mau lihat Nadine Amizah saya Mas. Jadi tapi dapatnya Kahitna malahan gitu. Jadi di 2 Juli itu saya ke PRJ karena suka buku, pasti yang dicari juga buku. Saya masuk ke Kompas ya, di stand Kompas. Di situ ada satu buku judulnya Transportasi, Konektivitas dan Ketahanan Nasional gitu. Nah, saya langsung terpikir ya, saya harus bikin deh gitu ya, kelak satu buku gitu yang ini menjadi penutup sekaligus mungkin judul dari khotbah kebudayaan pada malam hari ini gitu. Saya kasih judul kira-kira begini, ngobrol, diskusi, konektivitas dan kebahagiaan personal gitu. Nah, teman-teman, waktu saya kayaknya sudah selesai ya Mas Koyem ya. Sudah selesai, dan insya Allah malam ini saya menginap, jadi nanti bisa berlanjut obrolannya, dan mudah-mudahan apa yang tesis atau tawaran ini yang saya utarakan ini bisa ada hal lah yang melekat di benak kita dan bisa kita bawa pulang untuk kita
maknai dan kita nanti representasikan, diijawantahkan dalam hal-hal yang lebih kreatif lagi. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.